Salam Alahim, firman Elohim yang datang kepada kita hari ini di dalam 1 Korintus ayat 10. Saya bacakan, dan aku menasihati kamu, hai saudara-saudara, demi nama Elohim kita Yeshua HaMashiach, supaya kamu semua mengatakan hal yang sama dan tidak ada perpecahan di antara kamu, dan kamu dapat disempurnakan dengan pikiran yang sama dan dengan pendapat yang sama. Sebab mengenai dirimu, hai saudara-saudara, hal itu telah dinyatakan kepadaku oleh mereka yang dari Chloe, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Dan aku mengatakan hal ini karena dari kamu masing-masing berkata, aku sesungguhnya dari Paulus, dan aku dari Apolos, dan aku dari Kefas, dan aku dari HaMashiach. Apakah HaMashiach terbagi-bagi? Apakah Paulus telah disalibkan ganti kamu? Atau apakah kamu telah dibaptis dalam nama Paulus? Aku bersyukur kepada Elohim bahwa aku tidak membaptis seorang pun di antara kamu selain Krispus dan Gaius, supaya jangan seorang pun dapat berkata bahwa aku telah membaptisnya dalam namaku. Dan juga aku telah membaptis keluarga Stefanas. Selebihnya aku tidak tahu jika aku telah membaptis seseorang yang lain, sebab HaMashiach tidak mengutus aku untuk membaptis, tetapi untuk menginjil, bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib HaMashiach jangan sampai disia-siakan. Saudara yang kekasih dalam nama Adonai kita Yeshua HaMashiach, ini adalah peringatan keras bagi semua kehilat atau jemaat Yeshua HaMashiach, sebab Elohim tidak menghendaki ada perpecahan di antara jemaat Elohim Yeshua HaMashiach. Sebab firman dengan tegas mengatakan, supaya kamu semua disempurnakan dengan pikiran yang sama dan dengan pendapat yang sama. Tidak ada pendapat dan pikiran yang berbeda, saudari, di dalam firman Elohim. Semuanya harus sama, baik pikiran maupun pendapat, saudara, karena semuanya dasarnya adalah firman Elohim, saudara. Karena itu, saudara, jika ada pikiran pendapat yang sama, itulah, saudara, firman yang ditambah, firman yang dikurang oleh manusia, saudara. Dan firman telah menuliskan, siapa yang menambahi firmannya, siapa yang mengurangi firmannya, akan menerima malapetaka malapetaka yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara yang kekasih dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi saudara, kalau kita semua sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, tidak seharusnya kita memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda. Jikalau kita memiliki pemahaman yang berbeda, mari saudara kita berusaha untuk belajar. Kita minta Ruach HaKodes supaya kita bisa mengetahui di mana letak perbedaan ini. Sebab firman mengatakan bahwa firmannya itu satu. Harus sepaham di dalam firman, karena firman telah memberikan pemahaman yang sama, bukan pemahaman yang berbeda. Sebab itu Elohim tidak menghendaki adanya sekte-sekte atau ajaran-ajaran lain di luar dari firman Elohim atau Torah Elohim. Karena itu, saudara yang kekasih dalam nama Adonai kita Yeshua HaMashiach, kita harus menyelidiki pengajaran kita dengan belajar. Kita harus menyelidiki mengapa pemahaman saya berbeda dengan saudara seiman saya. Kita harus mencari tahu di mana perbedaannya, sebab di dalam firman tidak boleh ada perbedaan, saudara. Ya. Dan kita melihat, saudara, penyembah Bapa Yahweh ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dan itu juga sudah terjadi bukan hanya di zaman kita ini, tetapi di zaman rasul-rasul, di zaman jemaat mula-mula juga sudah terjadi perpecahan. Dan berulang-ulang Rabi Saul mengingatkan kepada jemaat bahwa dia berkata bahwa siapa yang melangkah keluar dari ajaran Yeshua HaMashiach, dia tidak memiliki Elohim, saudara. Berarti dia tidak menerima keselamatan. Saudara yang kekasih, mari selidiki pemahaman kita, saudara. Apakah sesuai dengan ajaran Yeshua HaMashiach, saudara? Banyak yang berkata bahwa Yeshua HaMashiach mengajar Injil, saudara, adalah Injil yang baru, saudara. Pemahaman yang baru, bukan lagi seperti Torah Musa, saudara, tetapi dia membuat firman yang baru. Ini keliru, saudara. Yeshua HaMashiach berkata, apa yang diajarkan oleh Bapa, itulah yang aku ajarkan kepada kamu. Jadi ajaran Yeshua HaMashiach adalah ajaran dari Bapa Yahweh. Itulah Torah, saudara. Torah para nabi, saudara. Jadi Yeshua HaMashiach tidak mengajarkan ajaran baru atau membuat Torah yang baru, tetapi Torah Bapa Yahweh itulah yang diajarkan. Dan Torah Bapa Yahweh itu
telah menjadi sempurna karena Yeshua HaMasiah, saudara. Torah Musa, saudara, belum sempurna. Mengapa? Karena masih menjanjikan Yeshua HaMasiah. Dan Torah Musa itu adalah gambaran tentang Torah yang akan datang. Yang Torah yang sesungguhnya, Torah yang sempurna itu Yeshua HaMasiah. Sebab Torah para nabi itu menceritakan tentang Yahweh yang akan menyelamatkan manusia. Dan Yeshua telah datang menggenapi nubuatan para nabi, bahwa dialah yang dimaksudkan oleh Torah Musa, dialah Yahweh yang telah menjadi manusia, dialah Yahweh yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, saudara. Jadi dalam firman dikatakan bahwa Torah adalah pendidik kita untuk mengenal Yeshua HaMasiah. Demikian juga Rabi Saul berkata bahwa Torah itu baik dan kudus, saudara. Saudara yang kekasih, dalam nama Adonai kita Yeshua HaMasiah, ya. Jadi kita sekarang hidup di dalam Torah yang kain atau dalam bahasa Ibrani, Torah yang sempurna. Jadi bukan lagi seperti Torah Musa, karena Torah Musa belum sempurna. Sekarang kita sudah memiliki Torah yang sempurna, penyempurnaan daripada Torah Musa. Bayangan tentang Yeshua HaMasiah itu ada di dalam Torah Musa. Ya. Jadi saudara yang kekasih, mari kita penyembah Bapa Yahweh, mari kita perbaiki pemahaman kita, saudara. Kita harus benar-benar sungguh memahami apa Torah yang hidup itu sebenarnya, saudara. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa di dalam zaman para nabi itu, saudara, ya, Elohim mendirikan bait suci yang dibangun oleh tangan manusia, oleh bangsa Israel, ya. Secara jasmani boleh dilihat bangunan itu, saudara. Ya. Dan itu sebenarnya adalah gambaran tentang bait suci yang akan datang. Karena itu Elohim mengizinkan bahwa bait suci itu dihancurkan. Bait suci pertama, bait suci kedua dihancurkan Elohim. Supaya apa, saudara? Supaya berdiri bait suci yang kekal. Itulah bait suci Yeshua HaMasiah yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu adalah kita jemaat yang percaya kepada Yeshua HaMasiah, saudara. Jadi Torah Musa mengalami kesempurnaan. Apakah bait suci itu hilang di zaman Yeshua HaMasiah? Tidak. Justru terbangun bait suci yang kekal. Itulah kita, jemaat Yeshua HaMasiah, tubuh Yeshua HaMasiah disebut bait suci. Kamu adalah bait Elohim, di mana roh Elohim tinggal di dalam kamu. Ya. Saudara yang kekasih dalam nama Yeshua HaMasiah, bait suci telah dihancurkan. Imam-imam Lewi ditolak oleh Elohim. Mereka tidak bisa lagi bekerja di bait suci karena bait suci tidak ada, saudara. Mereka tidak bisa lagi menerapkan 613 mitzvot, saudara. Ya, kalau dulu mereka masih ada bait suci, mereka bisa menerapkan 613 mitzvot, dan banyak orang yang mereka bunuh, saudara. Karena tugas mereka untuk mengeksekusi pelanggar Torah. Yang tidak datang ibadah Sabat dibunuh, dirajam dengan batu sampai mati. Yang menyembah berhala disembelih, saudara. Yang mencuri dipotong, dicambuk. Itulah tugas imam-imam Lewi, saudara. Mereka disebut Sanhedrin atau majelis pengadilan. Ya, jadi Elohim sudah menolak mereka karena Elohim memang sudah bernubuat bahwa Elohim akan menolak imam-imam Lewi. Karena apa? Kemunafikan mereka. Mereka munafik. Mereka memutarbalikkan firman. Karena itu Elohim menolak mereka. Bahkan mereka menolak Yeshua HaMasiah. Ya, jadi imam-imam Lewi, imam besar itu, saudara, apakah hilang? Tidak. Justru telah muncul imam besar yang kekal, imam-imam Lewi yang kekal. Itulah Yeshua HaMasiah. Yeshua HaMasiah yang telah menjadi imam besar, bukan lagi imam-imam Lewi, saudara. Dan di bait suci Yeshua HaMasiah semua boleh melayani Elohim. Bukan hanya suku Lewi yang melayani Elohim, tetapi semua suku bangsa dari suku manapun, semua boleh melayani Elohim, saudara. Karena itu Elohim berfirman, Yeshua HaMasiah berfirman, kamu tidak boleh menghakimi. Hanya Elohim yang menghakimi. Hanya Yeshua yang bisa menghakimi. Dialah satu-satunya Elohim. Dialah satu-satunya imam besar kita. Dialah imam besar.
bait suci Elohim, bait suci kita saudara. Itu saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua HaMashiach, benarlah perkataan Yeshua HaMashiach bahwa tidak ada Torah yang batal. Satu titik saja di dalam hukum Torah tidak ada yang batal. Semua harus tergenapi, harus terjadi saudara. Karena itu saudara, penyempurnaan Torah Musa ketika datang Yeshua HaMashiach saudara, maka Torah itu menjadi sempurna saudara. Tidak ada yang dihapus, bait suci tidak dihapus, imam besar tidak dihapus, imam-imam Lewi tidak dihapus saudara. Dan semua ini, kita semua yang percaya kepada Yeshua HaMashiach disebut oleh Elohim adalah imamat yang rajani, yaitu imam-imam atau pelayan-pelayan yang melayani raja segala raja, yaitu Yeshua HaMashiach raja kita. Jadi kita disebut imam-imam yang rajani, kitalah pelayan-pelayan, kitalah yang menggantikan saudara secara rohani suku-suku Lewi itu saudara. Ya, jadi semua suku boleh melayani Elohim, bukan hanya suku Lewi saudara. Jadi inilah penyempurnaan daripada Torah Musa saudara. Luar biasa ketika Yeshua masih telah datang saudara. Ya, dia mendirikan bait suci yang kekal, bait suci yang tidak bisa dihancurkan oleh manusia saudara. Karena itu perintah di dalam Torah Musa untuk menghakimi semua orang-orang yang najis, yang dahulu disingkirkan oleh ahli-ahli Torah, orang-orang Farisi yang tidak boleh datang beribadah. Jika mereka haid tidak boleh beribadah, mereka harus disingkirkan saudara. Apalagi jika mereka itu menderita penyakit saudara, mereka tidak boleh datang berdoa, beribadah di bait suci saudara. Tetapi di zaman Yeshua HaMashiach semua boleh datang beribadah kepada Elohim. Karena itu Elohim Yeshua HaMashiach melarang kita untuk menerapkan 613 mitzvot. Ya. Yang diterapkan adalah Torah Yeshua HaMashiach saudara. Ya. Karena untuk menerapkan 613 mitzvot harus memenuhi syarat. Pertama harus ada bait suci, kedua harus ada imam Lewi, ketiga harus ada hewan kurban saudara. Jadi saudara yang kekasih, sekarang kita sudah menerima Torah yang sempurna saudara. Elohim tidak mempersulit kita lagi, luar biasa. Karena itu mari kita jangan kembali ke Torah yang lama, karena kita sudah memiliki Torah yang sempurna saudara. Kita tidak boleh menghakimi mereka, perempuan tidak boleh menjadi gembala saudara. Karena imam itu hanya khusus dari suku Lewi, bukan suku-suku lain saudara. 11 suku Israel tidak bisa menjabat menjadi imam, hanya khusus suku Lewi saudara. Apalagi kita bukan suku Lewi, hanya suku asing. Mana mungkin kita bisa menjabat sebagai imam? Karena itu di dalam kehilat Yeshua HaMashiach, bait suci Yeshua HaMashiach, tidak ada jabatan imam. Yang ada hanya gembala, pengajar, dan diaken saudara. Jadi jabatan imam itu hanya ada pada Torah Musa, dan itu hanya khusus untuk suku Lewi. Tetapi ingat saudara, Yeshua HaMashiach berfirman di dalam 1 Korintus 11 bahwa kepala daripada laki-laki adalah Yeshua HaMashiach, kepala dari perempuan adalah laki-laki. Jadi imam itu tetap ada, tetapi di dalam rumah tangga. Karena kenapa? Suami adalah seorang imam. Dia adalah kepala daripada perempuan. Dia adalah gambaran imam di dalam rumah tangga. Karena laki-laki atau Adam diciptakan segambar dengan Elohim, bukan Hawa saudara. Jadi Adam itu segambar, serupa dengan Elohim. Karena itu dia adalah imam. Jadi kepala dari perempuan adalah laki-laki. Jadi sekalipun wanita menjadi gembala, dia harus tunduk kepada imamnya di rumah, yaitu suaminya saudara. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Adonai kita Yeshua HaMashiach, mari kita rubah pola pikir kita saudara, supaya terjadi kesatuan di dalam jemaat Yeshua HaMashiach saudara. Kemudian yang mau menerapkan 613 mitzvot itu, penyembah Bapa Yahweh mau menerapkan 613 mitzvot, tetapi tidak memenuhi syarat saudara. Saudara hanya menambah dosa saudara. Sedangkan bangsa Israel sampai sekarang tidak berani untuk melakukan 613 mitzvot karena bait suci tidak ada, saudara. Apalagi kita yang mau mencoba-coba menerapkan 613 mitzvot dengan tidak sempurna. Torah nomor ini dilanggar, Torah nomor itu dilanggar.
Saudara tidak pergi beribadah karena saudara haid. Tetapi saudara harus memenuhi syarat. Pada hari yang ke-7 saudara harus diasingkan selama 7 hari. Saudara tidak boleh bergaul dengan siapapun. Kemudian hari ke-8 saudara harus bawa hewan kurban kepada Imam Lewi. Ini adalah Torah yang sepaket saudara. Jangan hanya saudara mencomot satu ayat. Saudara haid, saudara tidak pergi beribadah Sabat. Tetapi aturan yang selanjutnya saudara tidak mau lakukan. Saudara harus bawa hewan kurban kepada Imam Lewi. Sekarang jika saudara membawa hewan kurban, saudara harus pergi kepada Imam Lewi. Dan Imam Lewi sekarang ada di Israel. Apakah saudara sanggup bolak-balik ke Israel naik pesawat saudara hanya untuk ketemu Imam Lewi dan membawa kurban? Jadi saudara, kalau saudara tidak bisa melakukan 613 mitsop, jangan saudara menambah-nambah dosa saudara. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, mari kita sudah bersyukur memiliki Torah yang sempurna, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, dan Torah Yeshua HaMashiach itu adalah kesempurnaan daripada Torah Musa. Jadi tidak ada yang dibatalkan, saudara. Ya. Karena apa, saudara? Semua harus terjadi. Tidak ada yang hilang. Bait suci tidak hilang. Imam Lewi tidak hilang. Itulah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach telah mengambil alih bait sucinya, saudara. Jadi Torah-Torah yang lain bagaimana? Jelas tidak ada yang hilang, tidak ada yang batal, saudara. Ya. Jadi penghakiman telah diambil oleh Yeshua HaMashiach. Jadi tidak perlu lagi kita mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Orang yang bersalah kita bunuh, orang yang bersalah kita rajam dengan batu, seperti imam-imam Lewi. Tidak seperti itu lagi, saudara. Lantas Torah-Torah yang lain bagaimana? Tetap berlaku, saudara. Ya. Tentang hari raya ibadah Sabat, 7 hari raya saudara tetap berlaku sampai selama-lamanya. Pola penyembahan tabernakel tetap berlaku, saudara. Tidak ada yang batal, tidak ada yang hilang, tidak dihapus. Ya. Penampilan para pelayan-pelayan, kita adalah imamat yang rajani. Penampilan kita tetap saudara sama seperti peraturan imam-imam Lewi, suku-suku Lewi ketika melayani tabernakel. Tidak sembarangan beribadah, saudara. Sekalipun bait suci sudah tidak ada secara fisik, tetapi Elohim berfirman, kitalah bait suci itu, saudara. Kitalah bait suci yang kekal. Karena itu peraturan pola tabernakel tetap ada sampai selama-lamanya. Tidak sembarangan kita beribadah, saudara. Datang beribadah di hari Sabat, saudara. Ya. Jangan kita berpikir bahwa Yeshua HaMashiach beribadah itu bebas, saudara. Ingat bahwa Yeshua itu adalah Elohim yang senantiasa taat dengan Torah. Dan setiap hari Sabat dia ada di sinagoga dan di bait suci, saudara. Kecuali di luar hari Sabat dia mengajar di gunung-gunung, di bukit-bukit, di danau, saudara. Di rumah-rumah orang, saudara. Tetapi setiap hari Sabat dia pasti di sinagoga dan di bait suci. Dan dia melakukan ibadah sesuai dengan pola tabernakel, saudara. Ya. Jadi ketika dia melakukan itu, saudara, kita juga harus taati, saudara. Kita yang disebut imam-imam yang rajani, imamat yang rajani, ya. Karena itu pola tabernakel tidak bisa hilang dalam kehidupan kita, saudara. Aturan-aturan di dalam pola tabernakel tetap berlaku sampai selama-lamanya. Kita yang melayani Elohim harus memakai pakaian kekudusan seperti yang dipakai oleh imam-imam Lewi, saudara, ya. Tetapi kita tidak boleh lagi memakai baju efod, karena baju efod itu hanya khusus untuk imam besar, dan imam besar kita adalah Yeshua HaMashiach. Baju efod itu adalah baju yang dipakai oleh Imam Harun, saudara, yang penuh dengan batu-batu permata, ya, ada giring-giringnya, ya. Itu tidak bisa lagi kita pakai, saudara, ya. Jadi itu adalah pakaian untuk Yeshua HaMashiach sebagai imam besar kita. Yang kita pakai hanyalah pakaian yang berwarna putih dari kain linen halus, saudara. Ya, kita harus memakai jubah doa untuk laki-laki, ya, memakai serban di kepala, ya. Tidak boleh memakai alas kaki, saudara, ketika kita beribadah Sabat. Karena itu, saudara, peraturan-peraturan ini tidak hilang. Pola tabernakel tidak hilang, saudara. Ya, kita harus menghormati Elohim di hari Sabat itu, saudara.
Jangan datang beribadah Sabat, saudara. Memakai celana pendek, memakai baju rumah, memakai sandal jepit, memakai sepatu, saudara. Elohim tidak berkenan karena tidak sesuai dengan aturan di dalam Pulau Tabernakel. Kita tidak boleh menganggap bahwa Pulau Tabernakel itu telah hilang. Karena Yesus masih berkata tidak ada satu titik pun Taurat tidak akan hilang, tidak akan dihapus, semuanya harus terjadi, saudara. Karena itu mari kita menghargai hadirat Elohim, ya. Kita beribadah tetap memakai Pulau Tabernakel, saudara, ya. Kita tidak boleh sembarangan datang beribadah, ya. Ada yang hanya memakai celana pendek, memakai sandal jepit, ada yang memakai sepatu. Kita tidak boleh memakai sepatu ketika kita ada di ruangan yang kudus untuk bertemu Bapa Yahweh. Karena Elohim berfirman kepada Musa, ketika Musa mau bertemu dengan Elohim, yang pertama-tama Elohim perintahkan, saudara, lepaskanlah kasutmu, sandalmu, karena tempat engkau berdiri itu kudus. Demikian juga Yosua disuruh melepaskan sandal. Karena itu, saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua Mashiach, ketika kita berada di ruangan kudus di hari Sabat, kita harus menanggalkan sandal kita, sepatu kita, saudara. Itu adalah aturan untuk menghormati Elohim, ya. Kita melihat saudara-saudara kita yang Muslim, mereka tidak mengenal Elohim Bapa Yahweh, tetapi mereka menerapkan Torah Elohim. Mereka menghormati Elohim walaupun mereka hanya sholat di rumah. Mereka tidak pernah memakai celana pendek ketika sembahyang. Mereka mengganti bajunya dengan pakaian sembahyang. Jadi itu adalah aturan-aturan untuk menghormati Elohim. Ini tidak hilang, saudara. Jangan kita menganggap ketika kita percaya Yesus kita bebas beribadah menyembah. Mau pakai baju, tidak pakai baju, mau pakai sandal jepit, mau pakai celana pendek, saudara, mau pakai daster, saudara. Saudara yang kekasih, saudara, keliru. Sangat keliru, saudara. Karena Torah untuk menghormati Elohim itu tidak pernah hilang, saudara, tidak pernah dihapus. Saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua Mashiach, mari kita genapi setiap firman yang telah diucapkan oleh Yeshua Mashiach, saudara. Haleluya.